Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat karunia kepada kita semua di saat kita masih banyak sekali kekurangan di dalam menjalani perintah Allah Rabbul Alamin, namun nikmat-nikmat masih Allah berikan kepada kita. Tentu kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hambanya yang tatkala diberi nikmat pandai bersyukur, tatkala diberi cobaan menjadi hamba yang pandai bersabar, dan tatkala melakukan suatu kesalahan senantiasa beristighfar. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada kedua kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita membahas tentang suatu permasalahan yang kaitannya dengan masalah surga. Judulnya masuk surga kok terpaksa gitu. Masuk surga kok terpaksa. Tapi sebelumnya barangkali kita bisa masuk ke suatu perumpamaan dulu. Kita coba bayangkan dengan gambaran yang ingin Anda sampaikan. Semisal antum diberikan pilihan untuk rihlah. Ada rihlah nggak di sini? Rihlah pernah ke Karimun Jawa? Pantai sini paling dekat mana? Jetis? Jatimalang. Jatimalang. Ada pilihan, rihlah ke Karimun Jawa atau rihlah ke Jatimalang. Milih mana? Wah, semangat Karimun Jawa. Kemudian kalau ada pilihan, rihlah ke Taman Nasional Wakatobi. Mana Wakatobi ini? Kemarin sempat searching itu, googling. Salah satu kawasan terumbu karang yang terluas di dunia. Punya cakep, indah gitu kan ya. Atau ke Taman Pintar. Kalau disuruh milih mana? Wakatobi. Oke. Nah, kalau antum misalnya sekarang ada kesempatan bareng-bareng dari mahad kita, rihlahnya ke Karimun Jawa, antum kira-kira dalam kondisi terpaksa apa kondisi sukarela? Karena terpaksa ke Karimun Jawa gitu. Terpaksa atau sukarela? Sukarela. Enggak terpaksa nih. Oke. Kira-kira kenikmatan dunia sama kenikmatan surga, milih mana? Milih surga. Tapi ada di antara manusia yang tatkala diajak masuk surga masih enggan. Terpaksa, belum sepenuhnya siap. Padahal kita tahu bahwasanya kenikmatan surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Tapi masih ada saja yang lebih mengedepankan kenikmatan di dunia. Man athara rahah fatathu rahah, kata Ibnu Qayyim. Barang siapa yang lebih mendahulukan istirahat, lebih mendahulukan kenikmatan-kenikmatan dunia, nanti dia kelak tidak akan bisa beristirahat di akhirat.
Nah, dalam sebuah hadis, jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih dari sahabat Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah fis salasil." Ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata fis salasil. Allah merasa heran, merasa takjub pada suatu kaum yang mereka masuk surga dalam keadaan terbelenggu oleh rantai-rantai. Dibelenggu, diseret, masuk surga pun diseret gitu. Akan ada suatu kondisi seperti itu. Allah sampai merasa heran, disuruh masuk surga kok nggak mau gitu. Jadi kalau ada pilihan, ya, misalnya lebih baik mana, masuk surga dipaksa atau masuk neraka sukarela? Ya tentu apa? Masuk surga dipaksa atau masuk neraka sukarela? Milih mana? Masuk surga dipaksa. Ya antum lagi dipaksa antum di sini. Untuk masuk surga gitu kan, dengan belajar sama orang tua antum lama nggak ketemu gitu. Ini salah satunya. Lebih baik lagi adalah masuk surga dengan sukarela. Tapi akan ada suatu kaum yang memang untuk diajak kepada kebaikan perlu dipaksa. Ya, dan hadis ini ya di dalam riwayat lain bahkan disebutkan dalam riwayat Tabarani wahum karihun, padahal mereka sebenarnya itu tidak mau. Ya, padahal mereka itu sebetulnya tidak mau masuk surga. Karena hadis ini kaitannya dengan ya seorang atau orang-orang non-ajam saat itu kemudian ditawan, kemudian masuk Islam dalam kondisi terpaksa. Mereka hidup sebagai tawanan, kemudian ya islah masuk Islam lah. Nah, di awal-awal masuk Islam mereka dalam kondisi terpaksa. Namun lama-kelamaan mereka terbiasa. Ada kondisi di mana kita tatkala diajak kepada kebaikan, kita dalam kondisi masih dipaksa, belum suka rela. Dan kita merasakan itu kalau di dunia pendidikan. Apalagi kalau pas di awal PPDB, wah banyak yang nangis, banyak yang sakit ya, semacam-macam. Belum siap. Padahal manuridul khair, kita tidak menginginkan kecuali hal yang baik pada diri antum. Karena itulah, ya, ikhwah sekalian, tatkala ya kita terjebak dalam kebaikan, maka jangan melawan. Tatkala kita terjebak di dalam kebaikan, jangan melawan. Ya. Nah, kapan kita melawannya? Ya tatkala kita terjebak di dalam keburukan. Jangan malah tatkala kita terjebak dalam kebaikan kita malah melawan. Ya. Kita dipondokkan, kita dididik dengan pelajaran-pelajaran agama, disuruh menghafal, kita ngelawan, nggak mau ya. Disuruh sholat nggak mau gitu. Nah, antum kondisinya di sini dalam keadaan seperti itu, ya. Dipondokkan nggak bisa ini itu karena dibatasi, ya dijalani aja, ya. Ta'awadul khair fa innal khair bil adah. Biasakanlah berbuat baik karena kebaikan itu tidak bisa dilakukan ya kecuali dengan pembiasaan. Kalau nggak terbiasa baik, susah untuk melakukan kebaikan. Ya, pesan dari salah seorang sahabat yang mulia. Maka tatkala kita terjebak di dalam kebaikan saat ini, ya, di majelis ilmu misalnya lagi sholat, tiba-tiba ada majelis ilmu, ada kemungkinan pulang, ya, antum sama di sini tatkala dipondokkan, ada pilihan juga pulang atau bertahan di sini. Ya sudah, ya, cobalah untuk bertahan. Jangan melawan hal seperti ini. Kecuali kalau seandainya antum terjebak di dalam keburukan baru lawan. Gak mungkin kan ada teman antum ya pengen anak ceburin antum ke sumur ya. Oh nggak apa-apa ceburin aja gitu. Yo mana ada kayak gitu. Ya mati gitu kan, sakit. Tapi kalau terjebak dalam kebaikan jangan dilawan. Nah, maka ya misalnya kita melihat pada kondisi saat ini, kondisi macet misalnya, kemudian di tengah kemacetan itu ada konser gitu kan, dangdut lagi, terjebak antum. Kira-kira antum gimana? Menikmati? Hah?
Menikmati atau melawan? Oh, saya harus keluar dari ini. Kalau bisa keluar, keluar. Ya, kalau bisa keluar, keluar dari kondisi tersebut. Tapi kalau seandainya tidak bisa keluar dari kondisi tersebut dalam kondisi benar-benar terpaksa, maka ya kita harus melawan dalam artian mengingkari ya perbuatan tersebut. Jangan malah menikmati alunan-alunan seperti itu. Dan ini sudah ditegaskan ya dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha faqad bari'a." Barang siapa ya yang berlepas diri dari kemungkaran tersebut, menganggap itu hal yang mungkar, dia tidak ridha, maka dia telah terbebas dari dosa. Wa man ankara faqad salima. Siapa yang mengingkarinya, maka dia telah selamat. Siapa yang enggak selamat? Walakin man radhiya wa taba'a. Yang enggak selamat adalah orang yang ikut-ikutan menikmati, ridha kemudian ikut-ikutan. Jadi tatkala seorang terjebak di dalam keburukan kemudian dia ridha, nah ini yang enggak selamat. Ya. Yang enggak selamat. Makanya tatkala antum terjebak dalam kebaikan, sudah pasrah saja. Ya, antum dididik di sini pasrah saja. Ikuti apa kata asdah antum, ikuti ya segala perintah yang baik dari teman antum, asdah antum semuanya. Karena itu memang ya ditujukan untuk kebaikan antum di akhirat kelak. Ya, apalagi untuk zaman sekarang, ya, untuk zaman sekarang tantangannya lebih berat lagi. Karena zaman itu tidaklah semakin kesini kecuali semakin buruk. Ya. Bukan zamannya yang buruk, tapi yang buruk adalah siapanya? Manusianya. Bukan zamannya yang buruk. Kita tidak boleh mencela apa? Mencela zaman. Ya. Kita bisa temui segala fitnah, fitnah yang bentuknya syahwat atau syubhat. Itu kalau dulu harus keluar rumah, sekarang di HP udah ketemu, di kamar udah ketemu, yang penting ya ada internet. Zaman sekarang itu mudah sekali untuk mencari hal-hal yang buruk. Tantangannya lebih berat. Bukan karena zamannya yang buruk, tapi penghuninya, manusianya itu semakin buruk. Karena itulah ya Rasulullah SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan mencela masa. Ya, karena Allah itu adalah pencipta masa, pencipta zaman. Ya, jadi yang tercela itu manusianya. Maka tantangan antum di sini untuk menjadi anak yang baik, anak yang selalu mendapatkan jaminan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Antum dikasih jaminan masuk surga lewat jalur ilmu. Itu harus antum pertahankan tiket tersebut. Ya. Tapi kalau tidak diperjuangkan, ya khawatirnya nanti akan lepas. Karena tidak sedikit dari para santri-santri yang ada, ya belajar, kemudian merasa tidak betah, tidak cocok, akhirnya keluar. Ya, memilih lingkungan yang barangkali kurang baik. Dan dahulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Kita mencela zaman, sedangkan aib itu ada pada diri kita. Tidak ada aib pada zaman kecuali kita. Kita yang membuat zaman itu jelek. Ya, kita yang membuat zaman itu jelek. Zaman Rasulullah baik karena orang-orangnya baik. Ya. Zaman kita buruk karena kebanyakan orang apa? Buruk. Maka tantangan antum lebih besar saat ini. Dan ya, apabila kita ingin menjadikan zaman kita baik, ya solusinya cuma satu. Solusinya cuma satu. Itu sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Beliau mengatakan, Sallallahu alaikum dhullan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah mengatakan dalam Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Kehinaan itu tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian itu kembali, ya, kepada agama kalian. Bagaimana cara kembalinya? Ya pelajari agama ini dengan baik, ya, kemudian amalkan, karena memang ya
agama kita ini dibangun di atas ilmu. Makanya kita butuh yang namanya ilmu dengan belajar. Kalau orang ya dibebaskan untuk beribadah menurut keinginannya, maka ini berbahaya. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan tentang Yaumun Nahr, Yaumul Udhiyah, tentang Idul Adha, di mana ada salah seorang sahabat yang nyembelih ya, kambing sebelum waktunya. Sebelum sholat Aid dia sudah motong kambing, sudah dimasak. Niatnya baik. Apa niatnya? Supaya nanti setelah sholat Aid selesai, orang tersebut bisa menjamu Rasulullah SAW, keluarganya, tetangganya, langsung makan, nggak perlu repot-repot lagi untuk nyembelih gitu kan. Namun kata Rasulullah SAW bahwasanya ini hal yang tidak dibenarkan. Ya, tilka syatul lahmin katanya. Itu adalah sembelihan biasa saja, bukan sembelihan hewan kurban. Niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, tatkala ya antum ingin memperbaiki kehidupan masyarakat antum, lingkungan antum, maka perbaiki dari diri kita masing-masing, yaitu biasakan menjadi orang yang baik. Walaupun pada awalnya terpaksa, namun suatu saat akan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Dan dahulu ya, Fudail bin Iyad pernah mengatakan ya, salah seorang ulama pernah mengatakan, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan petunjuk, jalan hidayah, sekali-kali tidak akan memudaratkanmu dengan sedikitnya orang yang meniti jalan tersebut. Seperti itu ya. Fudail bin Iyad mengatakan, ikutilah jalan hidayah, jalan petunjuk, jalan kebenaran, sekali-kali tidak akan memudaratkanmu dengan sedikitnya orang yang meniti jalan tersebut. Wa iyyaka wa turqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Hati-hatilah dengan jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa karena menempuh jalan kesesatan tersebut. Ya. Artinya saat ini yang baik dengan yang buruk banyakkan mana? Banyakkan yang buruk. Jadi jangan ikut-ikutan. Tatkala antum bisa istiqomah di atas kebenaran walaupun sendirian, itu masya Allah sekali. Jangan sampai antum terpedaya dengan banyaknya orang yang larut di dalam kemungkaran. Karena sekali lagi kita sampaikan, untuk zaman ini ya, itu zaman yang dipenuhi dengan keburukan. Banyak sekali keburukan-keburukan yang ada pada zaman kita saat ini. Dan nanti semakin ke sana, para manusia akan semakin buruk lagi. Maka kita perlu hati-hati ya di dalam berbuat. Dalam sebuah hadis misalnya ya, disampaikan kaitannya dengan masalah ya, akan datang suatu zaman di mana seorang pembunuh itu tidak mengetahui mengapa dia dibunuh. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya akan datang suatu masa di mana seorang yang dibunuh tidak tahu mengapa dia dibunuh. Begitu pula orang yang membunuh tidak mengetahui apa yang menyebabkan dia harus membunuh orang tersebut. Ya, ada hadis lain yang sahih kaitannya dengan masalah akan datang suatu masa di mana seorang itu ya la yubalil mar'u bima akhadzal mal amin halalin au min haram. Akan datang suatu masa di mana seorang itu tidak lagi peduli dari harta, dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari harta yang halal ataupun yang halal. Nah, ini masa-masa itu akan datang. Dan itu sudah terjadi pada saat ini. Ya, ada banyak sekali pembunuhan, kemudian ada masalah ya pencurian, perampokan dan seterusnya. Makanya kita tidak boleh ikut-ikutan tatkala melihat ada kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada saat itu. Karena itulah jamaah sekalian, tatkala antum mendapati diri antum berada di suatu komunitas yang baik, antum harus pertahankan itu. Karena kita tidak tahu apakah itu akan bertahan, ya, kenikmatan itu akan bertahan ataukah malah akan hilang. Karena itulah kita perlu untuk memperjuangkannya.
Dan salah seorang ulama bernama Khalid bin Ma'dan rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Idza futiha ahadukum baba khairin falyusri' ilaih fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Apabila dibukakan sebuah pintu kebaikan bagi salah seorang di antara kalian, hendaklah dia bergegas melaksanakannya. Ya. Antum dikasih kesempatan untuk berbuat baik, langsung ambil kesempatan itu. Ya. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Sebab dia tidak tahu kapan pintu akan ditutup darinya. Bisa ia dijauhkan dari kenikmatan tersebut, bisa ia dibuat meninggal sehingga tidak bisa menjalankan kebaikan tersebut. Karena itulah selama kita bisa melakukan suatu kebaikan, lakukan. Karena kita nggak tahu kapan kita akan terhalang untuk melakukan hal tersebut. Entah itu kondisinya dimanapun, selama kita melihat ada kebaikan itu, lakukan. Dan itu sudah diwanti-wanti, sebagaimana yang sering kita sampaikan kaitannya dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwasanya laisal aqilul mu'min alladhi ya'riful khaira wa syarra. Seorang yang beriman, berakal itu bukan hanya yang sekedar tahu baik dan buruk saja. Namun orang yang berakal adalah idza ra'al khaira ittaba'ah wa idza ra'a syarra ijtanabah. Kalau dia tahu itu hal yang baik, diikuti, dilaksanakan. Kalau dia itu tahu itu buruk, langsung ditinggalkan, dijauhi. Nah, seharusnya kita seperti itu. Karena kita mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang berakal, maka ikutilah pesan dari Sufyan Ats-Tsauri yang telah disampaikan seperti itu. Dan tatkala kita belajar jamaah sekalian, tentu kita nantinya akan mendapati banyak permasalahan-permasalahan di dalam syariat ini. Karena memang pelajaran-pelajaran di dalam agama kita itu banyak sekali, ada kaitannya dengan masalah fikih, akidah, ada tafsir dan seterusnya. Maka kewajiban dari kita adalah mempelajari dengan sebaik mungkin. Dan tatkala ada hal-hal yang barangkali yaitu kaitannya dengan mukjizat, kaitannya dengan sifat-sifat Allah, maka kita cukup imani saja. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, inna lil aqla haddan yantahi ilaih. Karena akal itu memiliki batasan yang tidak bisa dilewati. Kama anna lil basar haddan yantahi ilaih. Sebagaimana pandangan juga memiliki batasan yang tidak bisa dilewati. Jadi tatkala kita belajar, kita sudah sepenuhnya pasrah menyerahkan diri kita kepada Allah. Karena kita dinamakan muslim, dan muslim itu artinya berserah diri. Segala tindak tanduk kita didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian jamaah sekalian, tatkala kita belajar, terjebak di dalam komunitas yang baik seperti ini, maka carilah keberkahan. Karena keberkahan di dalam belajar itu adalah tatkala antum bisa mengamalkan apa yang antum pelajari. Dan dahulu Al-Imam Al-Barbahari pernah mengatakan, annal ilma laisa bikathratir riwayah wal kutub. Hakikat ilmu tidaklah ditunjukkan oleh banyaknya riwayat dan banyaknya menulis kitab. Ada orang punya banyak tulisan, riwayat banyak, belum tentu ilmunya berkah. Belum tentu ilmunya berkah. Lalu bagaimana maksud dari keberkahan ilmu? Wa innamal alimu man ittaba'al ilma was sunan wa in kana qalilul ilmi wal kutub. Hanyalah orang yang alim itu sejatinya yang mengikuti ilmu dan mengikuti sunnah meski ilmu dan kitabnya sedikit. Ini orang yang alim. Jadi orang yang alim itu bukan orang yang riwayatnya banyak, sanadnya banyak, tulisannya banyak, atau koleksi bukunya banyak, bukan. Orang yang alim adalah mereka yang bisa mengamalkan atau bisa berada di atas ilmu, bisa berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ilmunya sedikit tapi dia konsisten dalam pengamalan sunnah, dia seorang yang alim. Kita cari keberkahan ilmu dari situ. Bukan dari sekedar menambah wawasan, menambah koleksi buku, kemudian dia menulis. Itu baik, tapi kalau mencukupkan diri dengan hal tersebut tentu ini kurang.
Ini kata Imam Al-Barbahari. Wa man khalafal kitab wa sunnah fahuwa sahibu bid'ah wa in kana katsirul ilmi wal kutub. Dan barang siapa yang menyelisihi, ya, dan barang siapa yang jalannya menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia ahlu bid'ah meski ilmu dan kitabnya banyak. Meski ilmu dan kitabnya banyak. Tapi kalau manhajnya, metode di dalam beragamanya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ilmunya tidak berkah. Begitu ya. Nah, ini perkataan Imam Al-Barbahari. Maka wajib bagi kita, ya, jamaah sekalian, untuk senantiasa memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita ingin kehidupan kita baik, maka kita harus mulai memperbaiki, ya, kehidupan kita dengan cara bersungguh-sungguh di dalam beramal. Perbaiki salatnya, perbaiki, ya, Al-Qur'annya, ta'amulnya, muamalahnya dengan Al-Qur'an, kemudian perbaiki muamalahnya dengan orang tua, ya, dan seterusnya. Dan ini dipesan, ya, dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, man ahabba tasfiyatal ahwal falyajtahid fi tasfiyatil a'mal. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin diperbaiki keadaannya, hendaklah ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Kalau seorang menginginkan keadaannya itu menjadi lebih baik, maka bersungguh-sungguhlah di dalam beramal, di dalam melaksanakan ibadah, ketaatan. Begitu ya. Nah, walaupun barangkali awalnya dalam kondisi terpaksa, bismillah, karena memang kebaikan itu harus dipaksa. Ya, kebaikan itu harus dipaksa. Dan surga, ya, itu adalah hal yang terindah, dan nanti akan mendapatkan tambahan keindahan dalam surga dengan melihat wajah Allah. Siapa yang nggak pengen ke sana? Tentu semuanya ingin ke sana. Cuman masalahnya, ya, ada orang yang enggan, ya. Man ata'ani, ya, dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu artinya enggan masuk surga. Ya, dan sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak diinginkan oleh jiwa, dibenci oleh jiwa. Antum duduk di majelis ilmu, belajar di kelas, ngafalin Al-Qur'an, ngafalin ilmu, ya, matan-matan, melelahkan tuh, capek gitu kan. Apalagi yang sekarang baru kelas 7, ya, nanti naik lagi ke kelas 8, seterusnya sampai kelas 12, lanjut lagi kuliah barangkali, kalaupun enggak nanti sudah terjun untuk, ya, mencari nafkah, tetap nanti harus tetap belajar. Artinya dunia ini adalah tempat yang melelahkan, namun jangan sampai kita jauh dari ilmu. Karena apa? Karena kunci kebaikan itu ada pada amal soleh dan ilmu, ya. Dan itu yang dipesankan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-khairu was-sa'adatu was-salahu wal-kamalu munhasirun fi naw'ain. Kebahagiaan, ya, kemudian kebaikan, kesempurnaan itu tidak bisa diraih kecuali dengan dua hal. Fi ilmin nafi wal amali salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Kalau pengen bahagia, lakukan ini. Ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lakukan dua hal ini. Cari ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipraktekkan, diamalkan. Karena itulah dalam, ya, surat Al-Fatihah disebutkan ada penyebutan ad-dhalin, ada penyebutan al-maghdub, ya. Maghdub, ad-dhal. Ad-dhal orang Nasrani, orang yang mereka itu beramal tanpa ilmu, mereka sesat, ya. Maghdub orang Yahudi, mereka punya ilmu namun tidak mau beramal. Kita tidak seperti itu. Tatkala kita mempunyai ilmu, maka kita amalkan, dan itu merupakan bentuk dari keberkahan ilmu. Nah, ini, ya, yang ingin disampaikan, bahwasanya kita perlu untuk memperbaiki diri kita dengan memaksakan diri kita berbuat baik, sehingga nantinya kita bisa, ya, mendapatkan surga walaupun di awal dalam kondisi terpaksa.
Dan salah seorang ulama ya pernah berwasiat ya. Salah seorang ulama pernah berwasiat kepada kita, barangkali ini adalah penyampaian yang perlu kita perhatikan di akhir sesi ini. Beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, ya, aku wasiatkan kepadamu 3 perkara." Ya. Usikum bithalath. Kata Al-Imam Ibnu Aun rahimahullahu taala. Wasiatnya 3. Yang pertama adalah bacalah Al-Qur'an. Ya. Wasiat untuk kita di zaman akhir ini yang pertama adalah bacalah Al-Qur'an. Apakah cukup dengan baca Al-Qur'an? Belum melanjutkan. Yang kedua, komitmenlah terhadap sunnah. Ya, komitmenlah terhadap sunnah, terhadap ajaran Nabi. Artinya kerjakan itu sunnah-sunnah Nabi. Ya, apa yang beliau sampaikan lakukan. Ya, komitmenlah terhadap sunnah. Dan yang ketiga, tahanlah diri kalian dari perbuatan zalim kepada manusia. Ya, tahanlah diri kalian dari berbuat zalim kepada manusia. Nah, yang pertama ini kaitannya dengan masalah Al-Qur'an, ya, kaitannya dengan masalah Al-Qur'an. Di sini beliau mengatakan bacalah Al-Qur'an. Ya, memang salah satu fungsi Al-Qur'an diturunkan salah satunya untuk dibaca. Namun tidak cukup hanya dibaca, ya. Namun kita melihat ada sebagian orang yang menjadikan bacaan itu sebagai amalan. Antum sudah ngapalin Al-Quran belum? Sudah. Apa buktinya saya sudah baca? Ada yang seperti itu. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad saat itu pada zamannya. Beliau mengatakan, "Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih." Ya, sesungguhnya saja Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Namun banyak manusia yang menjadikan bacaannya sebagai amalan. Jadi ada sebagian orang mengira bentuk pengamalan Al-Quran adalah dengan membaca. Cukup ya, belajar makhrajnya, belajar tahsinnya, tajwidnya, wah udah cukup gitu ya. Itu bentuk pengamalan Al-Quran. Itu saja. Ya enggak seperti itu. Ya. Baik namun kurang. Karena dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana," riwayat Imam Ahmad, "Iqra'ul Qur'ana," bacalah Al-Quran. Apa lanjutannya? Wa'malu bihi. Riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi. Bacalah Al-Quran dan amalkanlah. Jadi nggak cukup hanya dengan mempelajari Al-Quran saja sebagai wawasan. Dan itu sudah disampaikan ya oleh Rasulullah SAW tatkala mengajari para sahabat terdahulu. Ya, di mana dahulu mereka tatkala belajar Al-Quran, mereka nyicil 10 ayat gitu ya. Dan ini disampaikan dalam sebuah riwayat bahwasanya dahulu ada salah seorang ya yang belajar langsung kepada para sahabat seperti Utsman bin Affan, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya. Abu Abdurrahman As-Sulami belajar langsung Al-Quran kepada Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan kepada para sahabat. Nah, saat belajar Al-Quran, metodenya sama persis dengan metode yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Yaitu apa? 10 ayat dipelajari ilmunya, tafsirnya, kemudian barulah diamalkan. Setelah diamalkan, kembali lagi ke Rasulullah SAW untuk mempelajari 10 ayat yang lainnya. Maka tatkala ada sahabat yang mengatakan misalnya hafidzu surat Al-Baqarah, itu hal yang luar biasa sekali dan dia akan menjadi seorang yang mulia. Karena dia paham tafsirannya dan dia sudah mengamalkan seluruh kandungan yang ada dalam Al-Baqarah. Nah, ini cocok sekali kondisinya dengan antum sekalian yang ada di pondok tahfidz, gitu ya. Jadi mohon ini menjadi perhatian kita bersama bahwasanya kita berada pada zaman yang tantangannya lebih berat dibandingkan tantangan bapak-bapak kita, simbah-simbah kita. Barangkali yang sudah berumur sekian-sekian itu merasakan, wih sekarang itu kecanggihan zaman malah membuat anak-anak seperti ini gitu ya. Dulu nggak ada HP,
TV masih hitam putih gitu kan, kendaraan masih langka. Oh sekarang Masya Allah, setiap anak udah punya HP, kendaraan, motor, kemanapun bisa, mengakses apapun bisa. Jadi sekali lagi, apabila antum terjebak dalam kebaikan, tolong pasrah saja, dan kondisi antum di sini adalah dalam kondisi yang baik, maka tolong maksimalkan ya waktu antum untuk belajar. Dan untuk semuanya, ya mari kita manfaatkan waktu yang ada dengan hal-hal yang baik. Seperti ya, jangan sampai melawan, nggak mau diajari. Nah, ini tidak seperti itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Waktunya sudah Insya Allah ya. Nggih. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua di dalam mencari ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya, dan semoga Allah berikan kita balasan surga. Dan sekali lagi bahwasanya ketinggian surga itu hanya bisa diraih dengan amal saleh. Hada ma aqulu lakum, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.